Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarati fil ayati sab'ati thalatha wa sab'atin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin alhamahu iyyaha. Fatalaqqa, maka mentalkin itu, mengambil itu Nabi Allah Adam min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, kalimat-kalimat. Dengan cara apa? Alhamahu iyyaha, yaitu memberikan ilham. Memberikan ilham. Allah itu memberikan ilham kepadanya Nabi Allah Adam. Iyyaha. Itu. Ilham itu apa? Fahima Adamu min rabbihi. Faham itu Nabi Allah Adam dari Tuhannya. Tilkal kalimat, itu kalimat-kalimat. Jadi ilham itu apabila seseorang itu diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia mendapatkan ilham. Paham ini? Ada juga ilham itu bisikan bagus, ada bisikan jelek. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kadang ada bisikan pengetahuan, baik itu pengetahuan kebaikan atau ilham dari sisi setan. Fujuraha wa taqwaha. Fajir, kepingin khomer, kepingin zina. Itu pemberitahuan untuk seseorang tadi itu berbuat sesuatu itu. Lah ini Nabi Allah Adam mendapatkan ilham dari Allah. Artinya apa? Nabi Allah Adam jadi faham. Rabbana dolamna anfusana. Jadi ini Nabi Allah Adam diberikan ilham oleh Allah untuk supaya mengucapkan permintaan ampun dari sisi Allah. Paham ini ya? Jadi makanya kita ini kalau hidup di dunia kok tidak bisa baca Quran. Na'udzubillah min dalik, berarti Allah tidak menginginkan memberikan ilham kepada kita baca Quran. Gitu. Hari ini kok tidak baca zikir, berarti Allah tidak menginginkan kita ini untuk supaya melantunkan pujian, zikir, munajat, doa kepada Allah. Ini Allah jelaskan di sini. Nabi Allah Adam ketika itu mendapatkan ilham, kalimatnya itu muncul dari sisi Allah. Sehingga muncul kalimat ini, Rabbana dolamna anfusana. Ini kalimat ilhamnya. Faham ini? Permintaan ampunnya. Rabbana dolamna anfusana. Tuhan kami berbuat dolem atas diri-diri kami sendiri. Ya, itu kalimatnya, bukan dari ayatnya maksudnya. Faham ini? Nah, ketika mendapatkan ilham dari sisi Allah berupa kalimat Rabbana dolamna anfusana, kalau dipanjangkan lagi, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah. Fataba alaih. Allah memberikan tobat kepada Nabi Allah Adam. Maknanya apa? Memberikan tobat. Ai gabila taubatahu. Allah menerima tobatnya Nabi Allah Adam. Gitu loh. Jadi kita ini kalau berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah, baik itu di masjid, baik itu di tempat pendidikan, kita baca Al-Quran,
Itu harus paham bahwasannya Allah itu menginginkan kita ini jangan sampai masuk kepada kemaksiatan. Gitu loh. Dijaga oleh Allah. Ayo, jangan ke sini kamu baca ini aja. Kamu dzikir ini, kamu ini yo. Gitu loh. Faham ini? Innahu sesungguhnya dia Allah, dia Allah tawwab. Yang selalu menerima tobat ala ibadihi atas hamba-hambanya ar-rahim. Yang maha kasih sayang. Bihim dengan mereka makhluknya. Ya. Ini memang sampainya ini. Hah? Bukan sampainya kemarin. Kemarin ada yang lanjutkan. Hah? Enggak, kemarin enggak ada yang ngaji. Enggak ada. Ya. Enggak apa. Faham ini? Ngerti maksudnya ya? Baik. Jadi talakko ini di hasyiahnya dikatakan apa? Dari dua sisi. Makanya kita ini syaratnya belajar itu apa? Talaki. Talaki dua sisi. Talaki itu apa? Ya seperti sekarang ini talaki namanya. Ana, depannya sampean. Artinya, omongan ana ini akan bergantung kepada sampean juga. Maknanya apa? Misalnya pas ana ngajar gini, ada yang tidur, otomatis kan berhenti anak kan? Hei, jangan tidur. Nah, berarti ada dua sisi di sini, dua respon. Itu talaki namanya. Ada yang nuntut ilmu bukan talaki. Mau sampean tidur kek, mau sampean dengarkan kek, tetap berjalan. Seperti apa ya? Radio. Itu bukan talaki. Makanya kalau ngambil sanad dari radio itu tidak bisa. Lalu terus apa faedahnya? Faedahnya apa? Ya untuk mengisi kekosongan kita. Untuk mendengarkan, jangan sampai telinga kita ini kosong dari ini. Dari nasihat, dari sesuatu yang baik. Tapi apakah itu dikatakan menuntut ilmu? Enggak. Secara betul-betul menuntut ilmu, bukan. Karena menuntut ilmu ini syaratnya harus talaki. Talaki ini nisbatun tasluhu lil janibain. Ini pegang ini. Yaitu nisbah yang baik antara dua sisi. Guru kepada murid. Pengajar kepada yang diajar. Nah bayangno itu. Nabi Allah Adam itu kalau memang Allah itu betul-betul ibaratnya itu memang memurkakan Nabi Allah Adam, naudzubillah min dalik, hasya wa kalla, tidak mungkin Allah akan memberikan ilham sehingga Nabi Allah Adam bisa mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana sampai akhirnya. Kejadian ini kan hampir sama dengan setan. Setan kan dilaknat oleh Allah, keluar dari sorga. Berada keluar dari sorga, apakah Allah memberikan ilham untuk tobat? Enggak. Karena memang Allah menginginkan setan itu dihinakan. Tapi Nabi Allah Adam, enggak. Itu caranya Allah untuk melanjutkan kehidupan di muka dunia. Buktinya apa? Buktinya setelah seolah-olah Nabi Allah Adam itu berbuat salah, seolah-olah, sampai di dunia, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Paham? Ngerti ini? Jadi keliru kalau ada yang mengatakan berbuat ini, enggak boleh. Ya, paham ini ya? Itu. Nah, gara-gara Nabi Allah Adam mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gara-gara mengucapkan kalimat seperti itu, di sini Imam Shawi menyebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, kalimat itu fahufidho bisababiha minal mahalik. Gara-gara kalimat itu dijaganya Nabi Allah Adam dari sebab-sebab dihancurkannya Nabi Allah Adam. Paham? Hati-hati loh Pak.
Iki kalau kita orang ngomong sama Nabi Allah Adam sepertinya jauh. Ini kalau setiap anak ngomong sekarang pikirkan sama diri kita masing-masing. Ketika Nabi Allah Adam diberikan oleh Allah kalimat sehingga bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Yang pertama, di sebab tadi itu terselamatkannya, dijaganya Nabi Allah Adam dari yang namanya kehancuran. Maksud ana di sini, ana baca pelan-pelan biar sampean paham. Kembalikan sama diri kita. Ana mulai tadi pagi itu sudah baca wirid apa enggak ya? 1. Sudah baca Al-Quran atau enggak ya? 2. Terus berapa banyaknya ana baca wirid? Berapa ana banyaknya baca Al-Quran? Sedangkan wirid dan Al-Quran itu penyebab orang itu dijaga dari kehancuran. Berarti, paham kan? Berarti naudzubillah min dzalik, kalau kita ini mulai tadi kosong atau kurang dari dzikir, dari untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat apa? Itu sebab mungkin akan kehancuran, naudzubillah min dzalik. Faham? Itu yang pertama, Pak. Wa ala tsaniyati, dan atas yang kedua, talaqqat adama minas suquti minal mahawi it laulaha lasaqata. Karena kalimat tadi itu Nabi Allah Adam terselamatkan dari kemerosotan, jatuh martabat, terperosok ke dalam kehinaan. Maka kalimat tadi itu fayadawa lahu, obat untuknya. Kita alhamdulillah baca Widul Latif, baca Rotib, baca Al-Quran, itu obat. Misalnya ada orang tanya gini, Beb, ana tadi sudah baca Rotib, baca Widul Latif, tapi kok ana masih jatuh, Beb ya? Kenapa itu? Loh, ente harus sadar. Itu maknanya kalau ente tidak baca seperti itu mungkin ente tidak jatuh lagi. Ente bisa mati mungkin. Gitulah. Ente bisa mati. Gara-gara itu diselamatkan oleh Allah. Berarti kalimat itu adalah kalimat obat buat kita. Mending. Yalah. Paham ya? Nah, ini Anda bilang apa kan? Wa amma iblis, adapun iblis enggak. Falam yaj'alillahu lahu dawaan. Allah tidak jadikan obat untuk iblis. Dibiarkan dalam keadaan hancur, biarkan. Tak urusan aku. Ya kamu murid karo gurune iku lho. Kenapa tidak hadir? Kenapa itu kok gini? Pukul, itu obat. Kalau dibiarkan, ya diprosokkan berarti ente. Makanya dalam majelis kita tidak mau ada yang tidur. Karena apa? Karena kalau anak diamkan mereka tidur, berarti anak memperosokkan dia. Makanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau pernah mengatakan gini, Pak. Kalau engkau tengah baca wirid, kemudian sebelahmu ini ada yang tidur, engkau biarkan saja, berarti kamu dolim. Loh, kok bisa dolim? Iya, karena seolah-olah kamu tok yang ingin dapat pemberian dari Allah, temanmu, saudaramu ini tidur, ini biarkan. Berarti dolim ini. Iki maknanya, Pak. Iblis tidak dikasih obat oleh Allah. Sehingga tidak bisa mengucapkan minta ampun. Gitu lah, Pak. Sekarang sampean paham maknanya. Kalau ada orang tanya, Beb, ana dikiran, Beb, tapi kok masih ada perasaan ujub ya? Teruskan. Untung itu masih bisa dikiran. Berapa banyak orang yang tidak dikiran plus ujub? Berapa itu banyak? Wah ente tinggal satu penyakit tok, ujub tok, bangga diri. Dikiranya sudah masuk. Tinggal satu tok, lanjutkan. Gitu lah. Paham ini? Nah kalimat itu datangnya bil gobul wa taslim. Dari gobul dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah teluk wis ya Allah, ana iki dolim ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ana sudah dolim ya Allah, ana pasrah ya Allah, ana tidak ada benarnya ya Allah, aku minta taslim. Memang kadang-kadang kan kita orang ngomong moro-moro tepak ngono, Pak. Kadang-kadang setelah ngomong kita mikir, oh no apa aku mau ngomong ngono iki. Kadang-kadang ada gitu kan.
Ya untung aku mengono. Kok iso mengono aku yo? Iku sadar, iku ilham teko Allah. Paham? Allah, dengarkan ya, dengarkan. Iki pentingnya kenapa kok kita orang ini tidak boleh ngambil wirid tanpa sanad. Dengarkan. Wa min huna, dan dari sini, dari pembahasan ini, annadzakiro, sesungguhnya orang yang berzikir, la yantafi'u bidzikri, dia tidak akan mengambil manfaat dengan zikir, wala yunawwira batinahu, tidak akan membuat hatinya, batinnya itu bercahaya itu batinnya, kecuali illa idza kana syaikhu, jika ada gurunya itu arifan, mengetahui, wa adzinahu fi dzalik, gurunya itu memberikan izin untuk hal tersebut. Tadi tutup moro, mau wirid kuno, mau wirid kini. Loh, ente dapat dari mana itu wirid? Ndak beb, pas tadi jalan-jalan di perempatan kok ada buku bagus, sana beli. Parah itu le. Apalagi, ndak beb tadi naik bis kok ada yang nawarkan buku-buku itu. Ana baca wiridnya. Parah. Gurune sopo iku? Ono beb gurune pengarangnya Fulan misalnya. Biasanya Sunarto, Mbok sapa Sunarto iki biasanya. Iya kan? Mbok Ahmad Sunarto biasa iya. Hah? Lho Beb kalau gurune Beb Ahmad Sunarto, sik ra le kon weruh ndak Ahmad Sunarto iku? Ya mbok Beb. Kalau ente katakan itu Ahmad Sunarto, fahuwa syaikhak, fahuwa syaikhuka, kalau emang itu Ahmad Sunarto radhiyallahu taala anhu, gurumu, syaratnya kedua ini izinnya ono apa ndak? Paham? Ini zikir loh Pak, apa maning apa? Ilmu. Ngambil dari apa itu? YouTube, Syekh, Google. Ya apa ini? Gurumu iki sopo? Ente itu mau ngomong masalah itu sudah paham ndak? Ngajar itu harus ada ijazah dulu Pak. Ijazah itu apa? Ya ijazah itu le. Ijazah itu. Delok bedane wis. Ngene ijazah wis ojo dawa wis. Aku tanya, ente bisa ndak pindah dari SMP nang SMA tanpa ijazah? Bisa, tanpa ijazah. Itu sah. Hah, bisa ndak? Bisa, lek bayar. Ya ndak maksudnya pindah sungguhan. Itu pun sama, Pak. Sampai ada gurunya itu ojo moro-moro. Wis aku leren kok kunat ngajar. Apa mana? Bitogohnya sime kun di sime. Surat izin mengajarnya. Ini Pak. Dengarkan ya. Dan dengarkan ini. Ini penting Pak. Jadi pertama apa? Gurunya harus tahu. Gurunya mendapatkan izin. Yang ketiga apa? Wadzakiru mustakon. Orang yang zikir ini rindu. Ini kalau masalah rindu ini Pak. Masuknya cahaya ini Pak. Emang perlu pelan-pelan. Tidak bisa langsung sumpek gitu ya, sumpek gara-gara tidak mau zikir. Itu teruskan itu Pak, itu bagus itu. Sampai tiap hari baca 1 juz misalnya. Kok hari ini tidak baca? Ya Allah, turun mocok rek. Ya apa ya? Bagus itu. Itu sudah masuk. Itu dapat dari mana? Dari guru Fulan. Oh Masya Allah. Dapat izin, dapat Beb. Masuk itu sudah. Izinnya guru gurunya mengetahui, orang yang ngerti, tahu, memberikan izin, ente rindu untuk zikir, masuk sudah. Itu akan merubah diri ente itu. Sudah seperti Nabi Allah Adam ini loh. Ketika Allah memberikan ilham, Allah mengetahui, Allah memberikan izin, dan Nabi Allah Adam terus mengucapkan itu karena rindu kepada Allah, ingin mendapatkan pengampunan, fataba alaih. Fataba alaih. Allah memberikan tobatnya. Allah menerima tobatnya. Ngerti? Pahami maksudnya? Itu Pak. Makanya Pak golek sanad iku ndak gampang-gampang ngono rek. Soro golek sanad iku. Golek sanad itu soro. Iya. Ente golek ilmu ku soro. Sopo ora gampang soro. Beb gampang ndak ono. Ono Beb nuntut ilmu gampang ndak ono soro. Nyari ilmu sulit. Loh kok bisa sulit Beb? Iya. Karena apa? Untuk menuju kemuliaan Allah. Oh,
Oh gampang udah ono le. Kon kerja saya belang blonteng lo. Iya kan, putih ndak putih, ireng ndak ireng, ungu. Iya kan? Risiko ini untuk apa? Golek dunya, golek akhirat kok gampang, ndak ono soro. Aku taklim di Abi Umar iku soro. Lho memang soro. Memang soro taklim itu. Paham? Ya. Wala yuqalu inna dzalika. Itu. Ada yang mengatakan di sini, ini kalimat ini Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana sampai akhirnya dalam surat Al-A'raf itu tidak bisa dikatakan, Pak, maaf, tidak bisa dikatakan itu hanya ada untuk Nabiullah Adam saja. Enggak. Berarti Pak, insya Allah dengan husnudzon. Lek kita orang bener-bener iso lek kok ngene pisan. Tapi tidak iso dadi nabi le. Iso dadi kok Nabiullah Adam dadi nabi beb. Enggak ono nabi ndak. Maksudnya ente akan mendapatkan sesuatu seperti diterimanya Nabiullah Adam. Mendapatkannya Nabiullah Adam. Karena ini bukan khusus Nabiullah Adam sebetulnya. Ilham, pemberian itu. Iya. Ini mencakup semuanya ya. Mencakup untuk semuanya ya. Wakila innal murad bi kalimati subhanakallahumma bihamdik. Itu. Wa taqaddama anna maksiyata Adam laisat kal ma'asi bal min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Telah berlalu sesungguhnya yang dikatakan maksiat Nabiullah Adam bukan maksiat, itu merupakan bukan seperti maksiatnya orang-orang yang bermaksiat, bukan, tapi dari sisi kebaikannya orang-orang yang baik merupakan kejelekan orang-orang yang sudah dekat sama Allah. Sudah ada jelaskan kan pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, apa maksudnya orang yang dekat sama Allah itu ngelihat perbuatan orang baik itu kalau dipraktekkan sama dia adalah kurang bagus. Nggak bagus. Wis gampang anak berikan contoh satu aja. Anak berikan contoh satu misalnya. Ente misalnya ada orang preman ya, dia tobat, masya Allah, dulu minum khamr, dulu gini, sekarang dia sholat, terus beb, ya apa? Ya dia sholatnya itu, masa beb sholatnya pakai levisan, pakai kaosan gini, ndak pakai kopian, beb, masa levisan karo kaosan beb, lo bagus itu. Lo kita orang kan dapat, lah kon santri le, masa ate santri sembayang kuplungan ngono. Nah itu makna dari kurang lebih, artinya agar sampean paham. Kebaikan orang-orang yang baik itu kalau sudah orang dekat sama Allah, kejelekan. Gitu Nabi Allah Adam. Bukan sama kemaksiatan seperti kita yang kita laksanakan. Itu semuanya merupakan dari rahasia ketentuan Allah. Kok sampai Nabi Allah Adam makan buah khuldi itu kenapa? Itu tidak bisa dibahas, Pak. Maknanya itu rahasia ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu melarang untuk memakan buah khuldi. Dengarkan ya, ojo keliru, jangan ada yang tidur. Kalau yang tidur tidak karu-karuan ini maknanya. Bahwasannya larangannya Allah itu secara dohir bukan batin. Dohir bukan batin. Maksudnya apa, Beb? Maksudnya bahwasannya kalau dohirnya Allah melarang, batinnya justru Allah menginginkan Nabi Allah Adam supaya makan buah khuldi. Khusus loh ya, Nabi Allah Adam. Faham ini? Sama seperti kejadian Nabi Allah Khadir dengan Nabi Allah Musa. Bunuh orang ya apa hukumnya? Tidak boleh, haram. Tapi Nabi Allah Khadir ketika berjalan dengan Nabi Allah Musa, kelihatan anak kecil, dipegang kepalanya, dibentuskan tembok, pecah kepalanya. Karena larangan membunuh bagi Nabi Allah Khadir secara dohir. Tapi kalau bunuh anak itu, batinnya Allah merintahkan. Khusus Nabi Allah Khadir. Faham? Atau misalnya saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf. Padahal saudara-saudara Nabi Allah Yusuf ini merupakan apa?
Saudara-saudaranya. Nabi Allah Yusuf itu Pak, yang satu abah, satu ibu itu Bunyamin. Tuh kuirak. Tuh, lain. Paham? Lainnya, lain ibu. Itu jadi nabi loh Pak. Kalau ditanyakan, loh rek, mosok ono nabi nyemplung no dulure nang sumur itu apa? Nah, tidak boleh berbuat dolim itu kalau bagi mereka secara dohir. Batine kudu dicemplung no. Makanya dia bilang apa? Ini khusus, bukan untuk kita Pak. Lek kita orang dohir batin. Ojo berdalih sampean. Makanya dia bilang ojo turu. Lek sampean tidur, sampean keluar dari sini, dengarkan setengah-setengah. Loh, berarti ngombe khamr itu paling dohire yo. Lek ndak pengajian, Marisa, sik mari ngene sik tak ngombe khamr dhisik. Loh, ndak oleh ngombe khamr le. Loh, kok tak krungu ah. Iku dohire. Batine kon ngombe aku iki. Nah. Bukan le, bukan. Kalau dalam dirinya Nabi Allah Adam, dalam Nabi Allah Khadir, dan juga kepada saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf, itu memang harus. Dohire, ojo mabakol dia. Dohire, jangan bunuh anak ya. Dohirnya, jangan nyelakakan orang lain ya, terutama saudaramu. Tapi batine, makan buah koldi. Tapi batine, bunuh itu anak. Tapi batinnya, masukkan itu saudaramu ke dalam sumur. Ngerti? Hah? Banyak yang mengatakan hidir, keliru. Itu hidir, khodir. Kok bot. Kenapa? Kalau duduk jadi hijau. Nabi Allah Khadir itu kalau duduk tempatnya itu langsung jadi subur hijau. Makanya namanya Khadir. Duduk hidir. Aku mau ngomong Khadir harus mendelik ngene. Ndak keliru Abi Umar. Ya ndak keliru. Ente sing keliru yo. Apa kok jauh hidir beb mulai zaman cilik aku pengen hidir. Keliru. Sing bener Khadir. Iya, apa Khadir? Khadra. Apa Khadra? Hijau. Ya, ngerti? Ini sudah ngebahas belum? Belum ya? Kok ya perasaan masih bahasan nih? Di ya lali. Belum ya? Fa innallaha hina qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan kana qabla khalqihi. Maka sesungguhnya Allah ketika menyatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu khalifah, pemimpin. Allah kan sudah ngomong kan? Allah sudah berfirman kan? Aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Ngomongnya kepada siapa? Kepada para malaikat. Anak tanya, itu Nabi Allah Adam ketika Allah mengucapkan seperti itu, sudah diciptakan atau belum? Hah? Belum. Makanya dikatakan tadi itu rahasia ketentuan Allah, Pak. Tidak tahu kita orang. Rahasia ketentuan Allah. Nah ini, wahada amru mubramun. Ini adalah urusan yang harus terjadi, Pak. Ini takdir mubrom yang harus. Ada mu'alak. Mu'alak itu bisa diganti dengan doa. Kalau mubrom, ndak iso, harus terjadi. Harus. Pokoknya harus. Ya, itu mubrom namanya ya. Dua ya apa ndak bisa? Ya, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun am sa'id. Ini gak bisa diganti Pak. Ya Allah, semoga jadi baik semuanya insyaallah ya. Paham? Pembahasan pas enak ini kok cepet rasanya yo. Aku ngerasa kok cepet pada si akeh terus naik Pak nggih. Ono sing kesusu ah. Ono sing kundangan saiki. Ono sing ngate nang iku. Dangdutan ndak? Ndak ono kan? Terus ya. Terus ae. Eman sing iki bayari larang iki, Pak. Paham ya? Kalau ini Pak, bikat birizkihi wa ajalihi. Rizkinya, rizki, ajal, amal. Syakiyun am sa'id. Ya Allah, semoga sa'id Pak, semoga selamat semuanya. Ini bisa diganti Pak. Tidak bisa diganti. Meskipun dengan doa. Tidak bisa. Kalian mubrom. Bukan mu'alak. Loh Beb, aku panjang umur Beb. Misale ya. Aku weru muri sampean, misale, weru.
Ndak iso le, ndak iso dirubah-rubah ya apa ndak iso. Swidak tahun swidak wis. Lho Beb, kepengin panjang umur, yo duwo. Terus Beb, yo tetep swidak. Lho terus ya apa? Berkah engko. Lho Beb, kepengin ditambahi, ndak iso. Kok niki mokong. Nah, berapa kita kan ndak tahu kan, Pak? Ya semoga jadi Said semuanya. Kepengin berangkat nang Malaysia, berangkat nang Taiwan, berangkat nang Hong Kong, kepengin dadi wong sugih. Misale aku weruh, wis le ndak iso le, kok nandi dimancal wis. Misale. Mosok Beb ndak iso. Ndak iso, ndak iso. Iki lho ketentuanmu. Lah, coba weruh. Berhubung ndak weruh kita orang ini, gitu loh. Nah, paham ya? Sekarang belum paham ini ya. Jadi apa kita doa itu keberkahan. Nah, ini ketentuan yang terjadi. Oh, Nabi Adam, Nabi Allah Khadir, dan saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf. Ini mubrom, Pak. Mubrom. Wis bisa dirubah. Harus makan buah khuldi, harus untuk bunuh anak, ngelobangi perahu, ya, dan mendirikan apa ini tembok, dan harus untuk masukkan saudaranya ke sumur. Khusus. Makanya dia bilang apa? Ojo nawur kon. Mulai adiknya cemplung sumur, bro. Iki, oh sampel kon ini. Nah, paham ya? Ini mubrom itu tidak bisa diganti sudah. Paham ya? Paham ini? Taib. Nah, falamma khalaqahu wa askanahul jannah, a'lamahu bin nahyi anis syajarati suratan. Hadin nahyuswari. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Allah Adam, dibentuk, jebret, tinggal di sorga, paham? Allah itu kan melarang kan, hei Adam, kamu jangan makan buah khuldi ya, wis. Kamu jangan makan buah khuldi, ya. Iku cuma gambarannya to. Dohire koyok ngono, batine, maaf ya, tanpa mendahului, tanpa kurang ajar, tanpa sul adab, seolah-olah ini. Adam, kamu jangan makan buah khuldi. Batin, dohire, Adam makan buah khuldi. Paham? Karena ketentuan Allah yang mubromnya, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Makanya sering Anda sampaikan dalam pidato, dalam ini, itu semua skenario-nya Allah, corone Allah tok le. Ojo keliru kon. Ngerti? Paham? Ya sudah, makan buah khuldi. Makan buah khuldinya itu paksaan dari sisi Allah. Secara apa? Secara batin. Lendak koyok ngono. Ndak dadi dunya iki engko. Ngono Pak katanya. Lah kula jenengan kate ndek endi le engko le. Lek Nabi Allah Adam ndak buah khuldi, mosok mor-mor di surga. Kok enak temen kon. Gitu loh. Makanya dipaksa secara batin untuk makan buah khuldi. Ini omongan Pak, kenapa kok dipanjangkan oleh Imam Shawi? Kita harus paham. Jangan sampai kita ini punya pikiran jelek kepada Nabi Allah Adam. Menisbahkan kesalahan sama Nabi Allah Adam. Keliru. Paham? Itu. Nah, makanya dinamakan maksiat kalau ngelihat secara dohirnya. Allah melarang. Kok dimakan? Hakikatnya, lam yaqa' minhu isyan. Tidak terjadi. Tapi ingat loh ya, anak ulangi lagi. Ini khusus Nabi Allah Adam. Ini khusus orang-orang pilihan. Maaf, langsung aja digejret. Kulo jenengan, ojo punya pikiran, anak ini mendapatkan izin Rabbani. Ojo izin Rabbani walau apa. Ojo aneh-aneh. Beb, ini sebenarnya maaf. Beb, aneh sebenarnya ganja gitu Beb, karena untuk meningkatkan derajat Anda dapat bisikan. Ndak ono. Anak putus sekarang. Kulo jenengan karo sing ngrungokne radio-radio iki kabeh. Ndak ono kok ngene. Hati-hati. Karena kadang-kadang wong rodok-rodok, maaf ya, rodok-rodok sampel. Iku ngomong modelnya kayak ngono ya. Loh, ndak ono. Anak putus tidak ada. Ngerti? Itu. Wah, secara syariat terjadinya itu seperti apa ini?
terjadinya memang seperti maksiat. Sampai dikatakan Ibn Arabi mengatakan apa? Lau kuntu makana Adam la akaltu syajarata bitamamiha lama tarattaba ala aklihi minal khairil azim. Katanya Ibn Arabi, kalau aku ketika itu dalam posisi Nabi Allah Adam, itu yang aku makan buah khuldi itu bukan cuma sedikit tok, semuanya tak makan sama nah. Loh kok bisa? Iya, karena gara-gara makan buah khuldi muncul kebaikan yang besar dari sisi Allah. Nah, ini tujuannya harus paham Pak. Ini tujuannya bukan untuk memberikan wacana kepada diri kita, anak ini maksiat berarti izin secara batin. Bukan, keliru kan tujuannya. Tujuannya semuanya ini, beliau Imam Sawi menjelaskan supaya jangan sampai ada dalam diri kita, kok Nabi Allah Adam ngono yo? Ngertos? Gitu Pak. Nggih. Nah, karena apa? Kalau Nabi Allah Adam tidak makan buah khuldi, puncaknya itu apa sih Pak? Hah? Tahu enggak? Kalau Nabi Allah Adam tidak makan buah khuldi apa? Hah? Apa? Apa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Siapa? Hah? Itu kecil itu. Hah? Kecil. Bukan itu tujuan aslinya. Kon gawa sawi ya? Hah? Iku ono le. Tahu enggak sebabnya? Enggak bisa keluar dari surga, itu kecil, Pak. Jadi khalifah itu kecil. Tahu enggak yang besar? Ayo mikir teman. Ada rahasia yang paling besar sehingga Nabi Allah Adam wajib makan buah khuldi. Apa? Hah? Hah? Hai, pinter. Rada pinter tadi. Pak Ida ngerekam ini. Betul. Karena apa? Karena kalau Nabi Allah Adam tidak turun ke bumi, wujudnya Nabi Muhammad di dunia tidak ono, Pak. Itu poros utamanya. Bali iku nang Kanjeng Nabi. Lek Nabi Allah Adam tidak turun ke bumi, maknanya Nabi Allah Adam tidak makan buah khuldi, Allah tidak akan memunculkan sosok Nabi Muhammad. Sehingga muncul depan kita Nabi Muhammad sama manusia dari segi jenisnya. Tapi kedudukannya lain. Kenapa? Akan memberikan syafaat, akan memberikan ini, akan memberikan itu. Sampai laulaka ya Muhammad, sampai akhirnya. Itu tujuannya. Serinya itu balik maneng nang porose. Setelah Allah sumber utama Nabi Muhammad. Paham Pak? Warafa'na laka dzikrok. Kenapa nang misalnya ada katakan, Beb, kenapa kau selalu ngomong seperti itu? Apakah tidak mengkultuskan? Loh, kok mengkultuskan? Yang itu maksud mengkultuskan itu apa? Iya, Beb, maksud dididik Nabi Muhammad. Loh, betul. Itu Al-Quran itu. Allah yang ngajari sama kita itu. Warafa'na laka dzikrok. Dan kami akan mengangkat penyebutanmu, wahai Nabi Muhammad. Azan bareng Nabi Muhammad. Khutbah Jum'ah bareng Nabi Muhammad. Harus ada sholat, harus ada Nabi Muhammad. Semuanya. Termasuk segala aspek kehidupan ini. Ya sumbernya setelah Allah sebagai sumber utamanya. Makhluknya, sumbernya makhluk itu ya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ngerti ya? Oh. Baru sampai bisa merasakan nanti tentang masalah syafaatnya Nabi Muhammad. Oh, pertolongannya Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Gitu loh. Paham? Baik. Turun sa ayat. Turun sa ayat nggih. Turun sa ayat. Kok dawa Bib? Ya tak apa-apa jadi ngaji. Iya, lek kepengin cepet nggae mie. Mie instan cepet. 10 menit dadi wis. Iki ngaji le. Engko lek tepak kon iso lara weteng. Apa nih sing wetenge dudu wetenge uteke sing lara engko. Iya. Wa ana tawwab mana tawwab innahu wa tawwab. Tawwab katsirut taubah. Iya. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Iya. Wallahu
Wa'lam bissawab.